Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, pemuda-pemudi dan anak-anak sekalian, kembali kita berjumpa dalam persekutuan kita secara online saat ini untuk beribadah bersama dalam ibadah rumah tangga dari rumah kita masing-masing atau dari tempat kita masing-masing. Mari bersama kita mulaikan ibadah kita. Kita berdiri, menyambut dan memuliakan Tuhan. Kita bersama melakukan pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari bersama kita mengakui bahwa ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas segala kemurahan dan kasih setia-Nya sebagai Allah yang adalah sumber hidup dan pemilik hidup yang kita jalani ini. Kita memasyurkan namanya lewat Mazmur berbalasan. Mazmur 63 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus-Mu, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum,
jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Mari kita respons Mazmur berbalasan dengan bersama melakukan pelengkap Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tibalah saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, mencerahkan hati dan pikiran setiap kita menerima sabda kebenarannya. Kita berdoa. Kami memuji dan menyembah-Mu, ya Allah, sebab Engkau yang layak terus dipuji dan disembah. Kami mau terus memuliakan nama-Mu dalam syukur kami atas segala karya tangan-Mu yang ajaib bagi kami. Walaupun kami masih tetap beribadah secara online dari rumah atau tempat kami masing-masing, tetapi sungguh Tuhan tetap hadir. Dan biarlah kami terus mengarahkan seluruh keberadaan hidup beriman kami ini hanya kepadamu. Bahkan kami terus menyatakan jati diri kami sebagai anak-anak-Mu yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga buah-buah roh mewujud nyata dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tentunya Tuhan, semuanya itu dapat kami hasilkan hanya ketika kami berjalan dalam tuntunan dan arahan kehendak dan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, mohon Engkau tolong kami, sehingga kami boleh menikmati sapaan sabda-Mu ini untuk memahami dan selanjutnya menghidupinya. Ampunkan salah dan dosa kami, bersabdalah, sesungguhnya kami telah sedia dan rindu mendengarkan sabda Tuhan. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, bacaan kita pada kesempatan ini, saya ambil dari bahan PA minggu ini, dalam Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Dengan judul Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya, terus merenungkannya dalam hidup kita, baik siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, perwujudan jati diri orang yang dipimpin oleh Roh Allah, tema renungan kita saat ini. Bagaimana kita mewujud sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Lewat bacaan kita dalam pandangan Paulus, orang Galatia bagai sedang menderita penyakit, bukan sakit karena demam, bukan sakit corona, bukan ya, tetapi penyakit karena ada konflik di antara mereka dalam internal komunitas mereka. Itu yang diungkapkan dalam ayat yang ke-15 sebelum masuk dalam bacaan kita. Bahkan sebelumnya, dalam ayat yang ke-13, Paulus telah menekankan bahwa manusia sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, bukan merdeka untuk hidup dalam dosa, melainkan untuk saling melayani berdasarkan kasih. Lalu, kenapa konflik ini terjadi? Dalam komunitas orang percaya di Galatia. Karena ada peperangan antara kedagingan dan keinginan roh dalam diri orang-orang Galatia. Dan sayangnya, dalam peperangan itu sering berakhir bahwa keinginan daginglah yang menang. Orang-orang berada di pihak kedagingan. Sehingga Paulus mengungkapkan penangkal atas itu. Bapak Ibu, saya pernah keracunan makanan ikan, ya.
Ada jenis ikan yang waktu itu kalau tidak salah, saya masih SMP, mama saya memasak ikan. Lalu setelah kami makan, satu rumah keracunan oleh ikan itu. Sehingga kami mencari obat untuk menawarkan racun itu sehingga tidak terus keracunan. Nah, ada obat penawar racun, antidot. Nah, dan semacam inilah apa yang dimaksud Paulus bagi orang-orang di Galatia. Paulus menyediakan antidot bagi keegoisan dan perselisihan itu. Apa itu? Yaitu hidup oleh roh. Dalam ayat 16 dan 25 bacaan kita. Hidup oleh roh. Hari Minggu yang lalu adalah hari di mana kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta, keturunan Roh Kudus. Hidup oleh roh inilah yang dimaksud Paulus. Yang dipimpin oleh roh. Bagaimana diungkapkan dalam ayat 18 dan ayat 25. Bahkan Paulus mengungkapkan sebuah nasihat dan peringatan bahwa orang yang hidup dalam kedagingan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam ayat 21. Oleh karena itu, orang-orang di Galatia diingatkan untuk hidup oleh roh. Karena hidup oleh roh adalah anugerah hidup baru dari Roh Kudus. Hidup oleh roh adalah prasyarat untuk dapat dipimpin oleh roh. Orang yang hidup oleh roh akan mengenali, akan tahu suara roh dan mampu taat pada pimpinan roh. Kepatuhan, ketaatan seseorang pada kepemimpinan roh dalam hidupnya merupakan antidot bagi segala penyakit kedagingan yang Paulus telah daftarkan dalam perikop ini dari ayat 19 sampai 21 bacaan kita. Bila orang percaya kepada Kristus dan menaklukkan diri di bawah kepemimpinan Roh Kudus, maka dalam hidupnya akan terus dibaharui. Dan tidak sekedar akan dibaharui, tetapi hidupnya akan senantiasa menghasilkan buah-buah roh. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat 22 sampai 23 bacaan kita. Hidup menurut roh akan juga mewujud dalam kerukunan dan keharmonisan di antara orang-orang seiman, sebagaimana dikatakan dalam ayat 25 sampai 26. Ini memperlihatkan kepada kita sekalian bahwa ketika seseorang tunduk
pada pimpinan dan arahan Roh akan terlihat dalam kehidupan kesehariannya, yang menunjukkan ketaatannya pada kehendak Allah, dan salah satunya akan terlihat dalam sikap serta kerukunan seorang dengan yang lainnya di antara saudara-saudara seiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lewat perikop kita saat ini, kita juga sebagai jemaat, sebagai komunitas diingatkan bahwa hal yang sama yang dialami orang-orang di Galatia bisa saja juga kita alami. Mungkin pernah, sedang dan akan kita alami. Kita diingatkan bahwa ada penawar untuk semua itu yang ditawarkan oleh Paulus kepada orang-orang di Galatia, agar kita tidak terjebak juga dalam penyakit, mengalami penyakit itu, yaitu dengan hidup dituntun oleh Roh, menghasilkan buah-buah Roh dalam kehidupan beriman kita sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Terkadang karena kita terjebak, ingin dihormati, seperti kata dalam ayat 26, saling menantang, saling mendengki, sehingga muncullah penyakit ini dalam komunitas internal kita. Tetapi kita bersyukur, lewat perenungan ini kita diingatkan bahwa ada penawar untuk itu, yaitu buah-buah Roh, di mana kita hidup menurut Roh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu masing-masing kita bisa mengidentifikasi keinginan daging yang masih tinggi dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, yang terkait dengan nas renungan kita saat ini. Apa yang sering menjadi penyakit? Bagaikan orang-orang di Galatia. Bersyukur karena saat ini kita mendapatkan penawarnya, antidotnya, obat penawar untuk itu, yaitu untuk menangkal penyakit ini dengan hidup dalam pimpinan Roh. Roh Kudus yang telah tercurah, Roh Kudus yang ada dalam diri setiap kita, memampukan kita untuk menyatakan semua itu. Amin. Mari masing-masing kita merespon firman Tuhan dengan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dan kita melanjutkan respons kita dengan bersama melakukan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tiba waktunya kita akan bersama menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami, ada dalam hidup kami. Biarlah kami terus menjadi orang yang dipimpin oleh-Mu, sehingga kami mengenal dan tahu suara-Mu untuk mengarahkan kami menjalani hidup ini. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami saat ini. Kami boleh bersama mengagungkan nama-Mu dalam puji-pujian kami. Juga kami telah mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Biarlah kami terus ditolong untuk senantiasa mewujudkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Dalam keseharian kami mewujud nyata, bahkan dalam komunitas kami, dalam keluarga, sehingga kami tidak terjebak mengalami penyakit seperti orang-orang di Galatia. Oleh Roh kami dimampukan untuk hidup dalam kehidupan yang terus memuliakan Engkau. Tuhan, kami terus berserah diri kepadamu. Peliharakanlah kami senantiasa pribadi lepas pribadi. Dalam seluruh keberadaan hidup kami. Secara khusus di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan, Engkau lihat setiap kami. Karena itu berkati setiap kami yang ada dalam persekutuan saat ini secara online. Lihatlah setiap kami Tuhan. Dan biarlah dalam menjalani hidup ini, kami juga senantiasa dipeliharakan oleh-Mu. Lihatlah rumah tangga setiap umat-Mu. Engkau terus yang berkarya di dalamnya. Dan juga kehidupan persekutuan kami sebagai jemaat-Mu. Engkau yang akan terus menolong kami. Bapa Surgawi, demikian juga kami terus membawa apa yang kami alami membuat kami bergumul. Umat-Mu yang sedang dirundung penyakit, baik yang dirawat di rumah pun di rumah sakit. Tuhan, Engkau sumber kesembuhan. Semua orang yang sedang menedahkan tangan dalam permohonan, memohon kesembuhan, Tuhan, Engkau sumbernya. Demikian rupa-rupa pergumulan yang lain, semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang akan terus menolong kami dalam memaknai hidup ini, untuk terus hanya bersyukur kepada Tuhan saja. Seluruhnya hidup kami serahkan kepadamu. Dunia ini berada dalam kendali kuasa-Mu. Bangsa dan negara kami ini pun ada dalam kedaulatan-Mu. Kami mohon pemulihan dari Tuhan untuk seluruhnya keberadaan kehidupan kami ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dan bukan kehendak kami yang jadi. Kiranya hidup kami terus kami persembahkan untuk memuliakan-Mu. Diberkatilah setiap juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam peranan pelayanan saat ini. Kami bawa doa kami ini kepadamu
Dan kami bersyukur. Dan kami alaskan dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian di dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil kita mengingat firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Apalah Arti Ibadahmu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersama berdiri berdoa untuk diri dan persembahan kita. Mari berdoa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, membawa syukur kami kepadamu, bahwasanya sungguh besar kasih setia Tuhan dan terus mewujud nyata rupa-rupa berkat-Mu. Biarlah kami terus memuji memuliakan-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi persembahan
yang berkenan bagimu. Oleh kemurahan-Mu, kami dimungkinkan untuk memberikan persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Biarlah dikuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat Tuhan yang masih kami miliki, kami kelola dalam hikmat-Mu untuk terus hidup memuji memuliakan Engkau saja. Usaha pekerjaan setiap umat-Mu diberkati oleh-Mu dalam menikmati berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kami bawa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama melakukan pujian, lingkupiku dengan sayap-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, menghadapi dan menjalani hidup kita masing-masing dengan selalu memuliakan Tuhan. Teruslah melakoni hidup, mewujudkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah, menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam persekutuan secara online malam ini. Mari kita terus menjalani hidup kita dalam terus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan terus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali. Shalom.